Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Andriani, NIM 8348779775. Di sini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Dalam hasil karya ilmiah saya mengangkat judul dengan judul yaitu pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Sebelum saya memaparkan hasil karya ilmiah saya, di sini saya sudah membuat PowerPoint untuk hasil karya ilmiah saya. Melihat PowerPoint tadi, di sini saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya dengan judul pentingnya peran orang tua terhadap perkembangan anak usia dini. Abstraknya di sini, anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Pada masa ini, anak juga disebut masa keemasan atau golden age. Pada masa ini adalah waktu yang ideal untuk anak dan berkembang. Perkembangan yaitu bermula dari masa anak-anak di dalam kandungan sampai sepanjang rentan kehidupan. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran orang tua dalam perkembangan anak usia dini ditinjau dari perkembangan anak usia dini di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan kepada orang tua betapa pentingnya peran orang tua dalam perkembangan kehidupan seorang anak. Kata kuncinya yaitu peranan orang tua perkembangan anak usia dini. Untuk pendahuluannya, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu anak usia dini adalah anak yang masih berusia 0 sampai 5 tahun. Anak usia dini masih banyak mengalami perkembangan. Perkembangan anak terjadi dari anak masih di dalam kandungan sampai sepanjang rentan kehidupan. Orang tua adalah salah satu tempat yang dapat membantu perkembangan seorang anak, baik dari perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan perkembangan sosial. Anak usia dini adalah anak yang disebut juga dengan masa keemasan atau golden age. Pada masa ini, anak-anak akan banyak belajar dari orang tua. Dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang lebih tua darinya. Maka dari itu, sebagai orang tua yang merupakan tempat pertama untuk pendidikan anak, kita harus memberikan contoh yang baik. Rumusan masalahnya di sini, pengertian anak usia dini itu apa? Yang kedua, apa saja karakter anak usia dini? Yang ketiga, prinsip-prinsip perkembangan apa saja yang terjadi pada anak usia dini? Yang keempat, peran orang tua dalam perkembangan anak usia dini. Tujuan penelitiannya untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada orang tua betapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan seorang anak. Manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa anak adalah aset yang berharga dan yang dimiliki oleh setiap orang tua. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan anak usia dini di Indonesia. Pembahasan di sini ada pengertian anak usia dini. Menurut Nains, anak usia dini yaitu anak yang berada pada usia 0 sampai 8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di taman kanak-kanak, penelitian anak pada keluarga atau family child care home, pendidik prasekolah baik swasta maupun negeri,
TK, dan SD. Yang kedua, karakter anak usia dini. Menurut Hartati tahun 2005, karakter anak usia dini yaitu memiliki rasa ingin tahu yang besar, merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi, masa paling potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek sebagai bagian dari makhluk sosial. Menurut Kartadinata 2003, titik kritis yang dimiliki anak usia dini yaitu membutuhkan rasa aman, istirahat dan makanan yang baik, datang ke dunia yang diprogram untuk meniru, membutuhkan latihan dan rutinitas, memiliki kebutuhan untuk banyak bertanya dan memperoleh jawaban, cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa, cara membutuhkan pengalaman langsung, trial and error menjadi hal pokok dalam belajar, bermain merupakan dunia pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, menurut Bridgecamp dan Koppel, ada beberapa prinsip perkembangan anak usia dini yang perlu diperhatikan adalah perkembangan anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara aspek ranah fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Yang kedua, perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang dapat diramalkan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Yang keempat, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Yang keempat, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus terorganisasi dan terinternalisasi. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Yang ketujuh, bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Dan menggambarkan perkembangan anak. Yang kedelapan, perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Yang kesembilan, anak memiliki modalitas beragam, diketahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda dengan cara berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Yang kesepuluh, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik maupun psikologis. Pada penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini ada 4 prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, holistik dan terpadu. Yang kedua, berbasis keilmuan. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak. Yang keempat, berorientasi pada masyarakat. 6 aspek perkembangan pada anak usia dini yaitu aspek sosial, emosional, kognitif, fisik, motorik, bahasa, seni, nilai-nilai agama, dan moral. Yang D, peran orang tua dalam perkembangan anak usia dini. Orang tua adalah tempat yang paling pertama dalam perkembangan anak usia dini, karena perkembangan dimulai dari anak masih dalam kandungan hingga ke rentan usia yang tidak ada batasnya. Orang tua berperan penting dalam perkembangan anak usia dini. Perkembangan yang pertama didapatkan oleh anak berasal dari keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan yang selanjutnya dari lingkungan dan sekolahnya. Yang E, perkembangan yang berlangsung pada anak usia dini meliputi dari perkembangan otak. Pada saat dilahirkan, berat otak anak hanya 25% dari berat otak orang dewasa.
Berat otak ini akan mencapai 90% ketika anak berusia 3 tahun dan pada usia 6 tahun akan meningkat menjadi 100%. Yang kedua, pertumbuhan badan. Pada saat dilahirkan, berat badan normal anak yaitu 2,5 kilo. Di usia 5 bulan bayi biasanya sudah mempunyai berat badan 8 kilo dan usia 1 tahun sudah bertambah sehingga 3-4 kilo. Setelah usia 3 tahun biasanya pertumbuhan terlihat tidak meningkat secara signifikan, akan tetapi badan menjadi terbentuk lebih proporsional. Tadinya bayi memiliki kepala yang sangat besar, sekarang besar kepala sudah proporsional dengan bentuk badan dan tinggi tubuh. Yang selanjutnya, pertumbuhan gigi. Gigi pertama mulai muncul pada usia 6 bulan atau lebih. Akan tetapi, kegiatan anak memasukkan semua barang yang dipegang ke mulut sudah berlangsung sejak dilahirkan. Selanjutnya, perkembangan motorik. Perkembangan motorik berkembang pesat pada anak terutama di usia awal. Yang selanjutnya, karakteristik bawaan. Anak merupakan percampuran gen antara kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak memiliki hal yang sama dengan orang tuanya. Selanjutnya, kebutuhan dasar anak. Pada saat anak dilahirkan, kebutuhan mendasar adalah kebutuhan fisik. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak akan meninggal. Kebutuhan dasar fisik yaitu udara, air, makanan, dan tempat berlindung. Yang F, hakikat anak. Pada pasal 1 bab 1 dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang dalam kandungan. Pada pasal 4 disebutkan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 14 disebutkan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Yang bab selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya ilmiah tadi yaitu disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia di bawah usia 18 tahun atau anak yang berada pada usia 0-17 tahun. Anak berkembang dengan peran orang tua. Anak berkembang dari anak masih dalam kandungan sampai sepanjang rentan kehidupan. Saran penulis untuk pembaca dan para orang tua yaitu agar lebih memperhatikan perkembangan anak usia dini, dan yang kedua agar lebih menjaga anak usia dini. Demikianlah hasil paparan karya ilmiah tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menambah nilai dari mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.